Yudhistira Hendra Permana, seorang dosen UGM, menjelaskan bahwa dalam kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian, memperkuat fondasi domestik adalah langkah yang paling rasional sebelum mengambil peran dalam internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri kami tim Gandewa berdiri pada standing position pro terhadap adanya mosi Dewan ini menilai bahwa Indonesia harus memprioritaskan penyelesaian domestik sebelum memperluas peran dalam diplomasi perdamaian dunia. Mosi ini dilatar belakangi oleh adanya kondisi dunia yang saat ini berada dalam fase ketidakstabilan akibat berbagai sengketa internasional yang mana berdampak secara luas pada stabilitas global. Dalam hukum internasional, negara sebagai subjek memang memiliki peran yang penting dalam menjaga perdamaian dunia. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan domestik yang bersifat sistemik, sebagaimana tercermin dalam 6 indikator kesejahteraan menurut OECD, dengan persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, inklusi sosial, serta keadilan antar generasi. Artinya, fondasi internal Indonesia masih belum sepenuhnya kuat. Persoalan internal ini menunjukkan adanya kepentingan yang mendesak untuk memprioritaskan penyelesaian domestik sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana prinsip negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia. Ini bukan semata-mata sebagai bentuk pengkhianatan terhadap status negara sebagai subjek internasional. Namun, penguatan domestik ini akan diarahkan untuk memperkuat posisi, daya tawar, dan juga pengaruh Indonesia di kancah internasional. Pun sejalan dengan tujuan utama negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebelum berkontribusi pada ketertiban dunia. Menurut Amartya Sen, dalam teori capability approach telah menegaskan bahwa kekuatan negara tidak diukur dari seberapa luasnya pengaruh global, tetapi dari kapasitas manusianya, yakni sejauh mana negara mampu menjamin kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Pertanyaan mendasar pun muncul, bagaimana mungkin negara berbicara peran global, tetapi kesejahteraan dan keadilan dalam negerinya sendiri belum tuntas? Maka, poin justifikasi pertama kami, yakni prioritas domestik sebagai fondasi utama dalam realisasi tujuan negara Indonesia. Pun Dewan Juri yang kami hormati, sebagai negara kesejahteraan yakni welfare state, Indonesia wajib menempatkan pemenuhan hak rakyat sebagai prioritas utama. Hal ini telah ditegaskan secara hierarkis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menempatkan perlindungan, kesejahteraan, dan pendidikan sebelum peran global. Artinya, melompati urutan ini berarti membalik logika konstitusi. Sejalan dengan itu telah diatur dalam Pasal 27 ayat 2, Pasal 28H ayat 1, Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menjamin hak pekerjaan, hak pendidikan, hak kesejahteraan, serta hak jaminan sosial yang semuanya bersifat imperatif dan tidak dapat ditunda. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 sampai 2029 telah menegaskan bahwa penguatan domestik sebagai tahap awal yang tidak bisa dilompati. Artinya, negara sendiri mengakui adanya prioritas domestik. Namun realitasnya Dewan Juri, data menunjukkan bahwa Gini rasio di angka 0,363, sedangkan kemiskinan di angka 8,25% dan indeks pembangunan manusia di angka 75,90% yang belum merata. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di fase konsolidasi domestik, sehingga ekspansi peran global tidak efektif dan akan kehilangan basis legitimasi. Pada akhirnya, legitimasi Indonesia tidak ditentukan dari seberapa aktif di forum internasional, tetapi dari seberapa tuntaskah Indonesia memenuhi kewajiban terhadap rakyatnya. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,4% year on year, menunjukkan angka yang tampak stabil. Namun faktanya, di Papua Tengah masih mencatat kemiskinan sebesar 29,45% dan tertinggi secara nasional. Artinya, ketimpangan domestik menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki fondasi yang kuat dan ekspansi peran internasional di atas fondasi yang rapuh hanya akan kehilangan kredibilitas. Maka justifikasi kedua kami,
internasional berindependen terhadap stabilitas domestik. Robert Putnam dalam Two Level Games Theory menyatakan bahwa posisi tawar suatu negara di meja perundingan atau win set secara langsung ditentukan oleh stabilitas domestik. Semakin tidak stabil, semakin sempit win set dan ruang diplomasi yang dimiliki. Pun, Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional dalam International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang secara eksplisit mewajibkan negara untuk memenuhi hak dasar warganya secara progresif. Artinya, memprioritaskan domestik bukan sekedar pilihan kebijakan Dewan Juri, melainkan kewajiban internasional itu sendiri. Dewan Juri, klaim ini bukan tanpa dasar. Indikator kesejahteraan rakyat OECD membuktikan bahwa pada aspek kesehatan, kekurangan 100.000 dokter dari standar WHO dari 454 puskesmas tanpa dokter sama sekali. Pun pada aspek pendidikan, PISA tahun 2022 mencatat hanya 18% siswa kita memiliki kemahiran matematika dasar, jauh di bawah rata-rata OECD Dewan Juri, sebesar 69%. Pada aspek ketenaga kerjaan, BPS tahun 2025 menyatakan 57,70% angkatan kerja kita masih pada sektor informal yang tidak mendapatkan perlindungan. Pun pada aspek inklusi sosial, terdapat 154 konflik agraria sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 yang berhasil menggerus kohesi sosial. Potret ini menunjukkan Dewan Juri satu premis yang tidak dapat dibantah. Indonesia belum memiliki windset yang cukup luas untuk bernegosiasi secara efektif dalam ruang internasional. Sekian dan terima kasih. Salam Insan Cendekian.